untuk saudara-saudara sekalian. Dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak kita kembali ke hari Natal. Ya. Walaupun sekarang sudah pada memang kita pada bulan Desember, tetapi ini firman Tuhan ini menyingkapkan kepada kita sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan mau kami hidup mempermuliakan nama Tuhan sampai batas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk hidup. Terima kasih Tuhan, buka akal pikiran kami, semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 dan 26. Injil Lukas pasal 2, 25 dan 26. Demikian kata firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Haleluya. Nomor satu di sini, saudara sekalian, ada satu penyingkapan rahasia firman Tuhan, bahwa Roh Kudus berperan untuk nyawa dan hidup kita. Kenapa kok begitu? Nanti sebentar saudara silakan baca dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Itu Tuhan
Tuhan Allah Bapa menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk memahami itu, bahwa di nyawamu ada kuasa Roh Kudus yang menumpang di sana. Apalagi kalau engkau sudah percaya, bertobat, dan terima Yesus dan lepaskan dari kutuk dalam hidup saudara sekalian. Artinya apa? Tadi jelas-jelas ini Imam Simeon disebutkan sebagai ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus dalam, nanti saudara silakan baca Yohanes pasalnya yang ke-14 dan 16 disebut sebagai roh penghibur atau roh penolong. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai parakletos. Jadi di sini Simeon seperti seluruh umat Tuhan yang lainnya sedang menantikan penghiburan untuk umat Tuhan. Mengapa? Mereka dijajah berulang-ulang. Dulu lama sekali, kira-kira 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, mereka dijajah oleh Babel. Utara dijajah oleh Asur. Kemudian sesudah itu dijajah oleh Yunani. Dan pada waktu firman Tuhan ini mereka dijajah oleh pemerintahan Romawi. Jadi itu membuat mereka menjadi berduka cita, hilang sukacita karena mereka terjajah. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan untuk memberi mereka penghiburan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi di sini ini Imam Simeon katanya Roh Kudus ada di atasnya, penghiburan ada di atasnya. Penghiburan paling besar untuk dia apa? Dia rupanya sudah berusia sangat tua, dan dikatakan di sini, ini penting untuk kita semua, saudara sekalian. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, ayat 26, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia bukan hanya melihat Yesus, melihat bayi Yesus, saudara sekalian. Tapi saudara bisa lihat misalnya di filmnya, kata firman Tuhan di sini dia menggendong Yesus. Apa yang terpenting untuk kita pahami? Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti genapi. Ya. Berapapun umur engkau, ya. Aduh kasihan ya, sudah terlambat itu Yesusnya lahir. Ini kakek Simeon atau opa Simeon sudah tidak bisa lagi gendong dia. Tangannya sudah gemetaran. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan janjikan beri berkat kepada saudara sekalian, ia memberi berkat ketika engkau masih dapat menikmatinya. Jangan salah paham kepada Tuhan. Jadi saya sangat senang. Mengapa? Tuhan berikan saya umur yang panjang, dan sekarang saya masih bisa gigit dendeng rusa atau dendeng sapi, walaupun sudah banyak geraham saya yang sudah tercabut. Saya tahu maksudnya apa? Bahwa saya masih bisa menikmati hidup ini, walaupun umur saya sekarang sudah hampir 69 tahun. Jadi itulah yang menjadi bayangan kita tadi sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa satu, kalau Tuhan sudah berjanji, ia pasti menepatinya. Dan ia menepatinya ketika kita bisa menikmati berkat Tuhan itu. Perhatikan, ketika Tuhan memberikan Ishak kepada Sarah dan Abraham, orang berpikir, aduh kasihan ya, nenek itu sudah tidak mampu lagi mengurus anaknya karena lahir di masa tuanya. Alkitab saya mengatakan, dan Alkitab sudah pasti juga sama, Alkitab saya mengatakan bahwa dia bisa membesarkan Ishak sampai Ishak berumur 40 tahun sekalian. Dan
Hanya sayang dia tidak sempat untuk melihat anaknya menikah. Jadi pesannya saudara sekalian, sekali lagi, untuk kakek Simeon di sini, dia masih kuat dan tidak gemetar tangannya untuk menggendong bayi Yesus. Luar biasa saudara sekalian. Pak, bayi Yesus masih orok betul-betul waktu itu, umurnya baru 8 hari. Jadi inilah yang sangat penting untuk kita perhatikan saudara sekalian, supaya jangan sampai kita salah menilai janji-janji Tuhan. Kalau ia berjanji, ia berkuasa menepatinya, dan selalu ia menepati janjinya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk memahaminya dan mempraktekannya. Tiap-tiap orang Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, terutama mereka yang sudah berusia tua, Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.